Dan keuntungan yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga, ketika Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, itu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa sebab? Yang pertama, ketika Bapak Ibu bisa beribadah di Masjid Nabawi, sebagaimana yang kita tahu bahwa Masjid Nabawi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud di sana, pernah iktikaf di sana. Bahkan bumi Madinah pernah diinjak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah saya teliti, setelah saya amati, banyak sekali di antara hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, menerangkan mengenai keutamaan ataupun keistimewaan daripada melakukan ibadah umroh kedua tanah suci Mekah dan Madinah Bapak Ibu. Salah satu di antaranya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Jabir radhiyallahu taala anhuma, di mana baginda Rasulullah pernah menyampaikan, ma'am arhajjun qattu ila li Jabir mal im'aru qala maftaqar. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali-kali orang yang berangkat umrah, sekali-kali orang yang berangkat melakukan ibadah haji kedua tanah suci Mekah Madinah, tidak akan pernah jatuh fakir, tidak akan pernah jatuh miskin, dan tidak akan pernah jatuh bangkrut Bapak Ibu. Sehingga saya rasa tidak berlebihan ketika para alim ulama, para salafus soleh menyusun beberapa susunan doa di dalam buku panduan manasik. Allahumma ja'alhu umratan mabruran wa sa'yana sya'yan mashkuran wa dzambana dzamban maghfuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur, yang artinya Allahumma ja'alhu umratan mabruran, ya Allah karuniakanlah kepada kami, jadikanlah ibadah umroh kami yaitu umroh yang mabrur, wa sa'yana sya'yan maskuran, dan sa'i kami sa'i yang disyukuri, wa dzambana dzamban maghfuran, dan dosa-dosa kami dosa yang diampuni, wa amalan salihan, dan amal-amal saleh yang diterima, makbulan, wa tijaratan lan tabur, yaitu sesuatu amalan yang tidak akan pernah merugi, wa tijaratan lan tabur, dagangan yang tidak akan pernah merugi, wa tijaratan lan tabur, dagangan yang tidak akan pernah merugi. Sungguh indah susunan doa yang disusun oleh para alim ulama Bapak Ibu. Ini salah satu keutamaan bagi seseorang yang berangkat melakukan ibadah umrah ataupun berangkat melakukan ibadah haji. Jadi tidak akan pernah jatuh fakir, tidak akan pernah jatuh bangkrut. Sehingga sering saya menyampaikan Bapak Ibu, ketika seseorang berangkat melakukan ibadah umrah atau ibadah haji dengan niat tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Bapak Ibu, bekal yang sudah kita keluarkan, dana yang sudah kita keluarkan, harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah untuk pembiayaan umrah atau pembiayaan haji, cepat atau lambat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara Allah menggantinya, mungkin usaha kita tambah lancar, bisnis kita tambah maju, anak kita dijadikan anak soleh, solehah, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini keuntungan daripada orang melakukan ibadah umrah kedua tanah suci Mekah Madinah. Dan keuntungan yang kedua atau keistimewaan yang kedua, ketika seseorang bisa melakukan ibadah umrah kedua tanah suci Mekah Madinah, maka setiap langkah-langkah kita itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah akan dicatat satu kebaikan, satu dosa diampuni, dan satu derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga, ketika Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, itu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa sebab? Yang pertama, ketika Bapak Ibu bisa beribadah di Masjid Nabawi, sebagaimana yang kita tahu bahwa Masjid Nabawi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud di sana, pernah iktikaf di sana, bahkan bumi Madinah pernah diinjak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ketika Bapak Ibu sujud di Raudhah, berdoa di Raudhah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat kebunan dari kebunan surga. Masya Allah. Ketika itu Bapak Ibu berdoa di sana, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermunajat, pernah bertakarrub, yaitu di salah satu tempat yang paling mustajabah, yaitu di Raudhah Asy-Syarifah. Ternyata banyak sekali keuntungan-keuntungan atau keutamaan-keutamaan ketika seseorang bisa ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umrah kedua tanah suci Mekah Madinah. Sehingga saya sering menyampaikan, jangan sekali-kali pernah menganggap bahwa ibadah umrah itu jalan-jalan biasa. Jangan pernah menganggap ibadah umrah itu menghabiskan uang, dan jangan pernah menganggap ibadah umrah itu perjalanan piknik dan lain sebagainya. Karena di balik ibadah umrah ini tersimpan, terdapat keutamaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Belum lagi ketika kita sampai di kota Madinah, ketika kita menghaturkan salam di depan kuburan Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata Bapak Ibu sekalian. Karena hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man zara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan aku sudah tiada setelah aku wafat, maka hakikatnya seakan-akan berhadapan langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi seakan-akan kita bertemu dengan baginda Rasulullah di kota Madinah dalam keadaan hidup. Maka tidak jarang ketika jemaah umrah, jemaah haji, ketika menghaturkan salam di depan kuburan Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, mereka meneteskan air mata tanpa dibuat-buat, tanpa direkayasa Bapak Ibu. Tersentuh hati mereka. Ini satu kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu hal yang perlu diingat dan digarisbawahi oleh kita semua, bahwa setiap sesuatu yang ta'alluq kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menempel kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapat keberkahan Bapak Ibu. Kita menempel kepada baginda Rasulullah selama di Madinah, maka kita akan mendapat keberkahan, berkah dunia, berkah usaha, berkah umur dan lain sebagainya, dan berkah anak keturunan kita Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Bapak Ibu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, barang siapa, kata Rasulullah, di antara umatku ada yang berbuat amal soleh, maka fahabibtullah, maka saya akan memuji langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu berbuat dosa masih dimintakan ampun oleh baginda Rasulullah. Kita berbuat amal baik, kita selalu dipuji, disanjung oleh baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keuntungan yang selalu kita dapati selama kita melakukan ibadah umrah di dua tanah suci Mekah Madinah Bapak Ibu. Karena pada hakikatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah wafat untuk selamanya Bapak Ibu. Baginda Rasulullah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fil mala'il a'la, tempat yang sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Ini seakan-akan selalu menyaksikan kita berbuat amal baik selaku umatnya, kita selalu dipuji, disanjung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku umatnya berbuat dosa masih dimintakan ampun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu keuntungan yang ketiga Bapak Ibu. Keuntungan yang keempat, sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap satu amal kebaikan, baik itu salat, zikir, mengaji dan lain sebagainya di Masjid Nabawi, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 kali lipat kebaikan. Bukan hanya sekedar salat saja Bapak Ibu, tapi berzikir, mengaji, beriktikaf, bertakarrub kepada Allah. Semua amal kebaikan kita akan dicatat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1000 kali lipat kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ini hal yang keuntungan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menganggap ibadah umrah itu ibadah yang biasa, tapi anggaplah ibadah umrah itu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah Bapak Ibu, bahwa konon kota Madinah ini sebelum menjadi kota Madinah itu bernama kota Yasrib.
ya, kota Yasrib, karena kota Madinah ini memiliki beberapa nama atau julukan atau sebutan ya, di antaranya Toba, Thayyibah, Darussalam, Darul Baydha, dan Yasrib. Nah, Yasrib ini dulu Bapak Ibu sekalian tempatnya penyakit, ya kan? Penyakit demam, penyakit pilek, dan penyakit-penyakit yang lain itu sebelum baginda Rasulullah SAW berdomisili di kota Madinah, sebelum baginda Rasulullah bermukim di kota Madinah. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW bermukim di Madinah, Bapak Ibu sekalian, fazala anhal marad, semua penyakit itu hilang. Bahkan bukan hanya penyakitnya yang hilang ketika Rasulullah bermukim di sana, Bapak Ibu, akan tetapi wasarat makhrusatan bil malaikah, kota Madinah ini dikelilingi oleh para malaikat. Nah, disinilah keuntungan Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh kedua tanah suci Mekah Madinah, kita masuk ke area yang pernah dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman yang belum ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Saya doakan mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dipanggil oleh Allah, diberikan keluasan rezeki seluas lautan yang diciptakan oleh Allah, bisa melakukan ibadah umroh, lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Ini sajalah uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan uraian yang serba singkat ini memiliki makna atau arti yang sangat luar biasa, sehingga bila mana ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin hatinya belum tersentuh untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW, berkunjung ke Baitullah, mudah-mudahan hati mereka tersentuh, diberikan kerinduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa dipanggil oleh Allah melakukan ibadah umrah dan ibadah haji kedua tanah suci Mekah Madinah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.